Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu bentuk informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, malam hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi pemikiran. Kondisi pemikiran yang bisa saja saya mengategorikan untuk malam hari ini, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang dia fokuskan. Ada sesuatu hal yang sedang dia kejar, dan ada sesuatu hal yang sedang dia utamakan, di mana apa yang sedang dia utamakan, dia fokuskan, dan dia kerjakan sepertinya seperti memberikan suatu bentuk pengharapan, di mana bentuk pengharapan tersebut supaya mendapatkan sesuai dengan pencapaian atau targetnya. Kalau saya mengatakan apa yang sedang dia prioritaskan, bisa saja saya mengategorikan dari kondisi keuangan. Di luar dari kondisi keuangan, mungkin dari posisi jenjang karir, atau mungkin dari kondisi bisnis. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi perasaan yang dimiliki oleh manusia tersebut, kartu ini pun bisa mengatakan perasaan yang dia miliki itu masih sangat terkoneksi terhadap diri kamu. Karena kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, seperti sangat sulit
untuk melupakan diri kamu dan seperti sangat sulit untuk kehilangan diri kamu. Ibaratnya masih besar harapan untuk berfokus terhadap diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 8 koin. 8 koin dalam arti apa? Ada sesuatu hal yang menjadi target di dalam pemikiran atau perasaan yang dimiliki manusia itu. Muncul kartu 2 pedang. 2 pedang yang bersilang kiri dan kanan. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi diri dia, posisi yang lagi buntu. Dari situasi kebuntuan itulah membuat manusia itu seperti ada yang dia prioritaskan. Kalau saya mengarahkan kartu ini terhadap kondisi perasaan yang dimana manusia itu masih memikirkan dan masih ingin fokus terhadap diri kamu, saya rasa ini semua kembali terhadap diri kamu. Apakah diri kamu masih mengiyahkan kehadiran manusia itu atau tidak? Sekalipun manusia ini ingin mencoba memberikan suatu bentuk keyakinan, saya rasa keyakinan yang dia berikan atau membuat pemikiran dia seperti beranggapan bisa mendapatkan kata maaf, saya rasa itu akan bersifat buntu wajah. Karena 2 pedang ini seperti orang yang hanya bisa memantau diri kamu, tetapi ketika memantau diri kamu tidak bisa untuk memiliki diri kamu. Muncul kartu The Chariot. Hitam di atas putih, putih di atas hitam. Kalau saya mencoba untuk menarik kedua warna tersebut, saya rasa ini manusia posisinya dalam posisi yang sedang bersedih. Bersedih karena apa? Ini manusia sepertinya tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi pemicu di dalam pemikiran dia. Ibaratnya kalau saya mengatakan dari posisi komitmen kepada pihak ketiga, saya rasa komitmen tersebut seperti suatu perjalanan komitmen yang sudah memberikan dampak, tetapi dampaknya tidak bersifat stabil. Dan saya rasa kalaupun saya lagi-lagi mengacu terhadap komitmen dia kepada pihak ketiganya, itu sudah bersifat bertengkar, wah geng. Kalau saya mengarahkan kartu The Chariot ini terhadap posisi energi kamu, walaupun saya tadi mengatakan situasinya sudah buntu, kebuntuan itu bukan menjamin manusia tersebut gampang move on dari diri kamu, gampang melupakan situasi yang pernah dia terima. Saya mengakui memang dia yang mengubah, dia yang meninggalkan, dia yang melepaskan. Tetapi bukan berarti tindakan dia itu membuat manusia itu bisa menghilangkan diri kamu di dalam koneksi secara batin. Muncul kartu Ten of Wands. Terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang barusan saya katakan tadi, ini manusia seperti sedang menerima berbagai kondisi, tetapi kondisinya penuh dengan beban dan tanggung jawab. Ibaratnya ini manusia, kalaupun saya arahkan di dalam komitmen terhadap pihak ketiga, komitmen itu hanya memaksa manusia tersebut untuk memberikan apa yang menjadi keinginan, di mana keinginan itu berbicara secara keuangan. Kalau saya mengarahkan kartu ini terhadap posisi energi kamu ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu,
kebalikannya ketika saya mengarahkan terhadap pihak ketiga. Kebalikan dalam arti apa? Kamu yang merasa terbebani di dalam komitmen kamu ketika manusia itu tidak mau mengubah karakternya. Dengan manusia itu tidak bisa mengubah karakternya secara tidak langsung, kamu seperti terpaksa untuk menjalankan perjalanan komitmen kamu. Muncul kartu Knight of Pentacles. Pangeran atau prajurit yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba menarik kata koin, koin ini seperti mengharapkan seseorang bisa memberikan manusia itu suatu bentuk peluang atau ide, tetapi peluang ini lagi-lagi ada kaitannya terhadap kondisi kestabilan atau kemakmuran keuangan manusia itu. Ibaratnya manusia ini kalaupun masih ingin datang terhadap diri kamu ataupun dalam waktu dekat ada kedatangan manusia itu terhadap diri kamu, karena memang diri dia ini di satu sisi masih fokus, di satu sisi membutuhkan diri kamu untuk memberikan bantuan. Muncul kartu Nine of Swords. Terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini mengatakan kondisi diri dia malam hari ini, kondisi yang penuh dengan beban pemikiran yang jadi stres. Kondisi diri dia untuk malam hari ini seperti kondisi yang penuh dengan ancaman. Kondisi diri dia untuk saat ini dari pemikiran sangat berantakan. Kondisi diri dia untuk malam hari ini dari situasi perasaan penuh dengan penyesalan. Kondisi diri dia secara perasaan, secara batin untuk malam hari ini merasa bersalah. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Inilah posisi diri dia. Sekuat apapun manusia ini untuk mencoba memberikan ketenangan secara pemikiran di luar dari apa yang saya katakan terhadap yang dia prioritaskan atau yang dia fokuskan. Pemikiran dia ini lagi kacau, lagi kalang kabut, lagi ribet, lagi ruyem. Seperti orang yang tidak memiliki satu pilihan. Ketika memiliki satu pilihan, hasilnya negatif. Queen of Swords. Raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba menarik kata pedang kembali, pedang ini seperti mengatakan manusia itu bukan hanya kondisi menyesal, tetapi ada luapan emosi yang ingin dia sampaikan dari terhadap seseorang yang dimana seseorang ini dia berikan rasa kepercayaan, kesetiaan, dan keterus-terangan. Saya berbicara mengenai seseorang ketika koneksi tersebut terputus dari diri kamu. Ketika manusia itu mengabaikan diri kamu. Luapan emosi ini kalaupun saya kaitkan kembali terhadap diri kamu, mungkin bisa saja manusia tersebut tidak terima dengan perubahan kamu. Karena secara otomatis kartu Queen of Swords menggambarkan diri kamu ini sudah benar-benar merasa bahagia dengan kesendirian kamu. Sudah benar-benar merasa nyaman dengan kebebasan kamu. Sudah benar-benar merasa tenang dengan kemerdekaan yang kamu nikmati untuk saat ini. Tetapi kamu pun perlu ketahui, jangan karena diri kamu sudah merasa bebas, merdeka dengan kesendirian kamu,
menjamin diri kamu itu tidak diganggu oleh manusia tersebut. Manusia itu masih akan tetap mengganggu diri kamu karena diri dia merasa sakit hati ketika diri dia melihat perubahan kamu. Queen of Swords, Wak geng. Kalau saya mengarahkan dari situasi pihak lain di luar dari diri kamu atau pihak ketiganya, saya rasa ada seseorang yang sakit hati terhadap diri dia, di mana sakit hati ini seperti ingin melampiaskan terhadap manusia itu agar manusia itu menerima suatu bentuk sesuai dengan kemanipulatifan yang selama ini dia lakukan. Kalau saya mengatakan tadi kondisi diri dia lagi stres, iya. Nih, karena manusia itu seperti sudah mengetahui dimanfaatkan. Muncul kartu Eight of Cups. Terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut ini manusia seperti apa ya? Mencoba untuk menarik diri, karena ketika menarik diri seperti orang yang sedang introspeksi diri. Tindakan dia itu, Wak geng, saya rasa membuat diri dia ini seperti ingin mencari suatu bentuk kesembuhan. Karena manusia itu sedang menerima kondisi luka. Ada luka yang begitu sangat mendalam, di mana luka ini bisa mengarah terhadap pihak ketiga dan bisa mengarah terhadap hal-hal lain. Ini muncul kartu Justice. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini seperti mengatakan kondisi diri dia malam hari ini dalam posisi yang terkekang atau terpojokkan atau diremehkan. Di luar dari apa yang saya katakan tadi, Justice ini pun seperti memberikan suatu gambaran terhadap komitmen yang dia lakukan kepada pihak ketiga, di mana komitmen tersebut tidak memberikan suatu hasil akhir yang setimpal dengan pemikiran dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu dan mengatakan untuk membangga-banggakan pihak ketiga dia. Kalau saya memutarbalikkan ucapan saya tadi dan masih mengarah terhadap munculnya kartu Justice ini, mungkin ada suatu bentuk keadilan atau mungkin ada suatu bentuk tabur tuai yang sedang dia terima, di mana bentuk tabur tuai itu dari luka, dari tingkat kesetresan, dari ketidakstabilan, dari kondisi kebuntuan. Muncul kartu Five of Swords. Terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, tidak salah keluarnya kartu Justice ini. Ada karma, ada tabur tuai, ada keadilan, di mana berbicara mengenai kondisi kemalangan. Ini manusia sepertinya sedang menerima suatu beban secara mental. Ini manusia sepertinya sedang menerima suatu bentuk penolakan atau kegagalan, atau bisa dikategorikan berada di dalam titik yang namanya kehancuran. Ini Five of Swords, 5 pedang, Wak geng. Sangat sulit bagi diri dia ini meyakinkan berbagai orang di luaran sana agar berbagai orang bisa memberikan manusia itu peluang. Sangat sulit juga diri kamu ini seperti memberikan kepercayaan terhadap manusia itu, karena memang kalau kamu memberikan kepercayaan terhadap manusia itu kembali, diri kamu bersifat seperti orang
Malang, muncul kartu Knight of Wands, pangeran atau prajurit yang memegang satu tongkat. Kalau saya mencoba menarik kata tongkat, tongkat ini tidak berbeda jauh dengan kemunculan kartu Queen of Swords. Seseorang yang saya kategorikan yang dia manipulatif, di mana seseorang itu lagi menyelesaikan konflik. Ada konflik yang membuat manusia itu bertengkar, atau mungkin manusia ini selalu bergerak, tetapi pergerakan yang dia lakukan sembrono. Ada kecerobohan yang dia lakukan, di mana kecerobohan dia itu membuktikan diri dia buntu. Makanya kartu pertama tadi muncul 8 koin. Kecerobohan dia ini mengharuskan diri dia untuk fokus mengembalikan sisi kestabilan dia. Bagaimana Wak Geng? Dari apa yang saya katakan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja perkataan yang saya katakan tadi menggibah. Setidaknya diri kamu mengetahui kartu yang saya pegang ini masih berbicara dari tingkat kesetresan dan depresi dia, terutama dari bentuk keuangan dia. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.